Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para audiens, yaitu dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Indriani dengan NPM A1J021056. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Nonformal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Bengkulu dengan dosen pembimbing mata kuliah Konsep Dasar PAUD, Dr. Andes Ilham Abdullah, Magister Pendidikan. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi dengan judul Permainan Tradisional. Materi ini diajukan kepada untuk para mahasiswa pendidikan nonformal, yang kedua untuk pendidikan PAUD, yang ketiga untuk pendidik anak usia dini, yang keempat ada untuk orang tua usia dini, yang kelima untuk masyarakat pada umumnya, dan yang keenam ada untuk pengelola lembaga PAUD. Tujuan materi yang ingin saya sampaikan ada 5. Yang pertama itu untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Yang kedua ada menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Nah, yang ketiga ada menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh para mahasiswa. Nah, yang keempat ada untuk mewujudkan situasi belajar yang sangat efektif. Nah, yang kelima untuk memberikan motivasi belajar kepada para mahasiswa. Dengan penyampaian saya ini diharapkan untuk para pendengar dapat memahami tentang konsep dasar PAUD agar potensi dapat lebih berkembang di usia masa taman kanak-kanak sehingga akan terwujud SDM yang berkualitas tinggi di masa yang akan datang. Audiens yang saya hormati, marilah kita simak penyampaian isi materi. Permainan tradisional merupakan aset warisan budaya yang tidak ternilai harganya. Di dalamnya terkandung nilai-nilai seperti nilai sosial yang mengajarkan kekompakan, kerjasama, solidaritas, tolong-menolong, hingga mampu menerima kekalahan. Di samping itu, permainan tradisional juga melatih seseorang untuk mampu berpikir cepat dalam mengambil suatu keputusan secara logis, kritis, dan seimbang. Secara tidak langsung, permainan tradisional ini mengajarkan pemainnya untuk membuat fisik, mental, dan juga pribadinya. Yang pertama itu ada membantu anak untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan secara holistik dan terintegrasi serta terbangunnya berbagai karakter positif seperti meningkatkan perilaku sosial anak di taman kanak-kanak. Nah, yang kedua, mampu membangun kerjasama dengan teman sebayanya. Yang ketiga, memecahkan masalah sebagai bagian dari perkembangan kognitif. Yang keempat, membangun komunikasi dan muncul kosakata baru ini sebagai bagian dari perkembangan bahasa. Yang kelima, untuk menuntut anak untuk aktif dalam sehingga membantu perkembangan motorik kasar pada anak. Jenis permainan tradisional. Yang pertama itu ada congklak, yang kedua ada tali karet, yang ketiga ada layang-layang, yang keempat ada kelereng, yang kelima ada petak umpet, yang keenam ada engklek, dan masih banyak jenis permainan tradisional yang lain. Nah, dari cara permainannya yang engklek, biasanya untuk permainan beregu akan dimainkan oleh 2 regu yang masing-masingnya terdiri dari beberapa anak.
Nah, diperlukan sebuah tanah perkarangan yang datar dengan ukuran kurang lebih dari 3 atau sampai 4 meter, bisa di atas tanah, pelataran ubin, ataupun aspal. Lapangan atau arena engklek biasanya berupa kotak-kotak atau persegi panjang dengan ukuran sekitar 30 sampai 60 cm. Untuk membuat lapangan, anak-anak biasanya menggunakan kapur tulis, pecahan genteng, arang, ataupun untuk menggambar lapangan engklek. Yang kedua itu ada congklak. Pada awal permainan, setiap lubang kecil diisi dengan 7 buah biji. Nah, 2 orang pemain yang saling berhadapan, salah seorangnya yang memulai dapat memilih lubang yang akan diambil dan meletakkan satu ke lubang di sebelah kanannya, dan seterusnya. Bila biji habis di lubang kecil yang berisi biji lainnya, ia dapat mengambil biji-biji tersebut dan melakukan mengisi. Bisa habis di lubang besar miliknya, maka ia dapat melanjutkan dan dengan memilih lubang kecil di sisinya. Bila habis di lubang kecil, biasanya maka ia berhenti dan mengambil seluruh biji di sisi yang berhadapan. Nah, tetapi bila berhenti di lubang kosong di sisi lawan, maka ia berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa. Permainan dianggap selesai bila sudah tidak ada biji lagi yang dapat diambil, atau seluruh biji yang ada di lubang besar atau kedua pemain. Nah, pemenangnya adalah yang mendapatkan biji yang terbanyak. Nah, yang ketiga itu ada petak umpet. Nah, petak umpet itu dimulai dengan hom pimpa biasanya. Nah, untuk menentukan siapa yang menjadi kucing yang berperan sebagai pencari teman-temannya yang bersembunyi. Nah, si kucing ini nantinya akan memejamkan mata atau berbalik sambil berhitung sampai 25, 10, dan lain sebagainya. Biasanya, dia menghadap tembok, pohon, atau apa saja supaya tidak melihat teman-temannya bergerak untuk bersembunyi. Setelah hitungan yang sudah dihitung, mulailah ia beraksi mencari teman-temannya tersebut. Jika ia menemukan teman-temannya itu, ia akan menyebut namanya yang dia temukan tersebut. Nah, yang keempat itu adalah layang-layang. Layang-layang ini juga dikenali dengan nama wow, merupakan satu aktivitas menerbangkan layang-layang tersebut ke udara. Demikian penyampaian materi ini. Semoga apa yang menjadi tujuan dari materi ini dapat terwujud. Terima kasih.